Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita bicarakan tentang definisi puasa, baik dari segi bahasa artinya menahan sesuatu, sedangkan dalam istilah syariat ataupun istilah syar'i adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari yang dilakukan oleh orang yang mukallaf. Sedangkan sejarah dari disyariatkan puasa di awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman berpuasa setiap bulan 3 hari. Setelah Rasul hijrah, beliau berpuasa 3 hari setiap bulan, plus beliau juga berpuasa di hari Ashura. Karena hari-hari ini puasa adalah salah satu ibadat yang dilakukan oleh ahli kitab, hingga akhirnya Rasul dan umat Rasulullah diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Turun wahyu tentang kewajiban puasa Ramadan yaitu pas di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini pengaruh dalam Islam, termasuk malam nisf min Sya'ban. Ini yang malam besok akan kita rayakan insya-Allah. Malam nisfu Sya'ban itu malam di mana dipindahkan kiblat umat Islam. Karena kiblat umat Islam di awal-awal Islam sebelum hijrah Rasul, itu Rasul menghadap ketika salat ke Ka'bah. Sebelum hijrah. Setelah Rasul hijrah, di awal-awal tahun pertama Rasul hijrah, Rasul saat itu menghadap Baitul Maqdis. Salah satu tujuan untuk menarik hati para ahli kitab, karena kebanyakan yang tinggal di Madinah saat itu adalah Yahudi, karena mereka itu penduduk asli Madinah, orang Yahudi. Akhirnya Rasul menghadap Baitul Maqdis dengan harapan supaya orang Yahudi tadi mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru di tahun kedua Hijriah, tepat di malam nisf Sya'ban. Bukan malam, siang hari. Tepat di siang hari salat zuhur di bulan di hari nisf min Sya'ban, 15 Sya'ban. Siang hari ketika Rasul bersama para sahabat melakukan salat zuhur di Madinah. Kemudian baru berjalan 2 rakaat. Akhirnya Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kembali Ka'bah. Dan di situ sampai sekarang ada namanya Masjid Qiblatain. Mungkin kalau yang sudah haji, sudah umrah, pasti sudah mendatangi di tempat Masjid Qiblatain. Arti Masjid Qiblatain yaitu tempat di mana Rasul menghadap dua kiblat sekaligus. Jadi 2 rakaat pertama salat zuhur itu Rasul menghadap Baitul Maqdis, dan di 2 rakaat terakhir menghadap Ka'bah. Ini terjadi kapan? Pas di siang hari salat zuhur di hari nisf min Sya'ban, di hari tanggal 15 Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah ini tahun yang sangat berpengaruh, tahun yang sangat di umat Islam, tahun yang besar. Termasuk tahun kedua Hijriyah terjadi perang Badar. Perang Badar juga terjadi di tahun kedua Hijriah. Termasuk diwajibkan puasa Ramadan. Juga turun wahyu kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Ramadan sebanyak 9 kali sebelum beliau wafat. 9 kali. Akhirnya Rasulullah wafat kapan? Di bulan Rabi'ul Awal, sama di bulan yang sama ketika Rasul lahir. Pendapat yang kuat adalah bulan Rabi'ul Awal, dan beliau meninggal juga di bulan Rabi'ul Awal. Di bulan Rabi'ul Awal tahun 11 Hijriyah. Ini kisah tentang ataupun sejarah disyariatkan berpuasa.
Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan di 1 bulan full adalah salah satu khususiat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu tidak ada satupun umat yang diwajibkan puasa Ramadan secara full. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hukum siyam Ramadan. Ini hukum berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, siyam Ramadan ruknun min arkanis salat, min arkanil Islam. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Rukun Islam seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis. Hadis Jibril. Hadis Jibril yang ma'ruf adalah hadis ketika datang malaikat Jibril dengan menyerupai manusia, bertanya ke Rasul, akhbirni anil iman. Kemudian setelah Rasul menjawab, untuk mina billah wa malaikatihi wa rasulihi wa kutubihi. Kemudian qala saddaqta, kemudian akhbirni anil Islam, kemudian terakhir akhbirni anil ihsan. Ini namanya hadis Jibril. Mungkin kalau Bapak nyari hadis Jibril, itu hadis itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wahwa fardun min furudil Islam, salah satu kewajiban dalam Islam yaitu puasa Ramadan. Kemudian waman jahada wujuba saumihi fahuwa kafir. Siapa saja yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, hukumnya kafir, dianggap murtad. Karena kewajiban puasa Ramadan ini kewajiban yang mujma', yang diijma' dari seluruh umat Islam, sepakat kewajibannya dan diketahui oleh semua umat Islam tentang kewajiban puasa Ramadan. Artinya ketika seseorang mengingkari puasa Ramadan sama dengan mengingkari Islam. Mengingkari Islam. Beda halnya kalau masalah kecil. Misalkan ada orang mengingkari kunut. Bagi saya kunut itu enggak sunnah. Apakah keluar dari Islam gara-gara itu? Enggak. Karena memang itu hal yang khilaf. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sunnah. Enggak. Ataupun bagi orang misalkan enggak setuju sujud sahwi, enggak ada sujud sahwi itu, enggak ada. Enggak keluar dari Islam, enggak dianggap murtad. Oh, kamu ini mengingkari sujud sahwi, murtad. Tidak, enggak murtad. Karena itu memang di ulama sendiri juga terjadi khilaf pendapat. Tapi hal puasa Ramadan tidak ada satupun manusia dalam Islam yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Makanya seseorang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan dianggap mengingkari Islam dan dianggap kufar, dianggap murtad, keluar dari Islam. Kemudian itu orang yang mengingkari. Sedangkan amma man aqarra biwujubis siyam walakinahu taraka shauma Ramadan ghaira jahidin lahu wa biduni udhrin kamaradin wa safarin fahuwa 'asin wa fasiq. Adapun orang yang mengakui kewajiban puasa Ramadan, mengakui kita puasa Ramadan wajib, ya wajib, saya setuju wajib. Tetapi ini orang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, wa biduni udhrin, dan tanpa uzur, enggak ada alasan yang dibolehkan meninggalkan Ramadan puasa, kecuali kalau lagi sakit atau misalkan lagi safar, lagi bepergian, itu lain. Ini enggak ada alasan sama sekali yang membolehkan meninggalkan Ramadan. Dan juga tapi beliau tidak mengingkari kewajibannya, itu hukumnya fahuwa 'asin wa fasiq. Maka beliau itu dianggap orang bermaksiat dan dianggap orang yang fasik, maksiat. Wa yajibu habsuh, dan wajib ditangkap ini orang, di penjara, wajib di penjara. Ta'zir artinya dalam fikih, wajib dita'zir dengan di penjara. Wa man'at ta'am wa syarab alaihi naharan, dan tidak diberikan makanan dan minuman sehari full. Dia walaupun dia enggak mau berpuasa, dimasukin ke penjara, enggak dikasih makan, dikasih minum. Akhirnya puasa dengan sendirinya dia. Qahran, secara paksa. Jadi pemerintah wajib untuk nangkep dia, masukin ke penjara, dan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum seharian.
dari mulai keluar fajar sampai maghrib. Liyahsula lahu suratus shaum, supaya bentuk puasa dia lakukan. Supaya puasa yaitu tidak makan, tidak minum dia lakukan walaupun dia tidak niat. Waliyatub, dan supaya dia bertaubat dan kembali dari maksiatnya sehingga mau melakukan puasa Ramadan. Ini dari hukum Ramadan, hukum berpuasa Ramadan. Kalau ada pun hikmah dari puasa, banyak sebenarnya hikmah, manfaat rahasia yang banyak dalam berpuasa, disyariatkan puasa Ramadan termasuk sebagiannya kembali ke akidah. Ada sebagian hikmah dari puasa yang menyangkut, yang kembali hikmahnya ke masalah akidah, ke keyakinan. Sebagiannya kembali ke untuk melawan hawa nafsu, dan sebagian dari hikmah berpuasa kembali ke bermanfaat untuk masalah sosial, dan juga ada yang kembali ke masalah kesehatan. Jadi hikmahnya banyak, manfaatnya banyak. Ada yang manfaat yang menyangkut dengan akidah, karena seseorang dengan berpuasa semakin iman kuatnya, semakin kuat imannya, semakin kuat bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menyangkut tentang hawa nafsu zahir, kalau puasa dengan kita tahan, tak makan, tak minum di siang hari, sehingga nafsu kita tidak terlalu kuat. Seperti yang disebutkan, idza ja'a al-batnu syabi'a kullal jawarih, wa idza syabi'a al-batnu ja'a kullul jawarih. Ini ketentuan, hubungan antara perut dan anggota yang lain, mata, tangan, telinga, kaki. Ini hubungannya seperti itu. Apabila perut lapar, maka anggota lain semua kenyang. Kalau perut lapar, kaki malas berjalan, enggak mau dia. Mata juga malas melihat maksiat, malas dia enggak mau lihat apa-apa, perut lapar. Telinga malas ngedengerin orang lain ngibahin orang, malas ngedengar, perut lapar. Artinya telinga kenyang, tak mau mendengar apa-apa. Mata kenyang, tidak mau melihat apa-apa. Mulut kenyang, tidak mau membicarakan apa-apa. Semua ketika kapan? Ketika semua anggota lain jadi kenyang, ketika perut lapar. Kurang berfungsi. Enggak berfungsi yang lain. Makanya kata ulama, idza ja'al batnu syabi'a kullul jawarih. Apabila perut kenyang, perut lapar, maka semua anggota lain kenyang, tidak mau melakukan apa-apa. Namun sebaliknya, idza syabi'al batnu, kalau perut kenyang, baru ja'a kullul jawarih, semua anggota lain lapar. Mata pengen ngelihat, telinga pengen ngedengar, tangan pengen bergerak, kaki pengen berjalan. Ini semua kapan berlaku? Ketika perut kenyang. Makanya ini dari segi hawa nafsu. Dari segi hawa nafsu juga berpuasa bermanfaat untuk mendidik hawa nafsu, mendidik nafsu manusia. Jomblo. Marhaba. Jomblo. Nggak bisa kawin. Khusus. Makanya ke orang yang nggak bisa kawin tapi syahwatnya kuat, disuruh berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena itu berpuasa jadi obat penawar untuk orang yang nafsu syahwatnya kuat tapi tidak memiliki biaya untuk nikah. Kemudian yang juga ada yang manfaat berpuasa yang menyangkut tentang sosial. Karena berpuasa ini, orang yang berpuasa mengetahui, merasakan lapar seharian, sehingga timbul perasaan bagaimana orang lain yang tidak makan sebulan, yang sulit mencari makanan, bagaimana orang fakir yang tidak mendapatkan makanan. Akhirnya tergerak jiwanya untuk menambah sosial ke manusia yang lain dengan membantu manusia yang lain. Ini termasuk manfaat dari berpuasa. Dan juga termasuk manfaat dari berpuasa yang menyangkut tentang kesehatan. Ada juga menyangkut kesehatan. Sumu tasihu, puasalah kalian supaya kalian sehat. Puasa supaya sehat. Karena ini perut kita kalau kerja terus kasihan. 24 jam setahun full dia kerja, enggak berhenti. Subhanallah, ini anggota tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Enggak ada satupun mesin di dunia ini yang bisa hidup yang bisa hidup selama 60 tahun enggak mati-mati. Apa yang ada mesin di dunia ini? Mesin yang dinyalain enggak pernah berhenti selama 60 tahun kalau umurnya 60 tahun. Subhanallah, ginjal manusia itu yang kecil itu, menyaring itu sebagai penyaring yang memisah, yang menyaring kuman-kuman ataupun penyakit-penyakit, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dikeluarkan lewat air kencing, lewat urin. Itu yang kecil itu tuh, cuman segini, katanya 1 genggam, seukuran segenggam manusia, itu ginjal itu, bekerja subhanallah. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal enggak pernah berhenti. Kerja itu subhanallah, alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kerja 60 tahun tidak pernah berhenti. Itu ketika Allah menginginkan. Makanya kenapa Allah mensyariatkan berpuasa? Untuk mengistirahatkan mereka sebentar dalam setahun. Minimal dalam setahun mereka diistirahatkan, bukan sehari semalam, diistirahatkan sehari cuma dalam jangka sebulan, supaya tidak terus bekerja terus, enggak berhenti-berhenti. Makanya wajar kalau orang enggak berpuasa, gagal ginjal, naudzubillah min dzalik. Minum alkohol, kenapa Allah melarangkan minuman alkohol, melarang hal-hal yang diharamkan? Supaya itu alat-alat itu Allah yang lebih tahu. Seperti halnya kita beli kulkas, pasti di situ ada cara pemakaian. Itu siapa yang mengetahui cara pemakaian yang benar? Pabrik, produsen yang mengetahui bagaimana cara menyimpannya, cara menjaganya, cara merawatnya. Itu semua pihak produsen yang lebih mengetahui. Maka dalam hal tubuh kita juga Allah yang menciptakan dan Allah yang tahu apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang bisa merusak. Termasuk alkohol, misalkan minuman yang haram ataupun makanan yang haram yang lain. Makanya wajar kadang-kadang orang makan haram kemudian ginjalnya hancur. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pergi ke rumah sakit setiap minggu 3 kali untuk cuci darah. Cuci darah pakai mesin yang diciptakan manusia segini nih. Segini mesinnya. Mesin yang diciptakan Allah subhanallah cuma segenggam. La ilaha illallah. Marhaba. Setiap buat, bahkan ada yang tiap hari. Ada yang tiap hari malahan. Ada yang sebagian lagi saya dulu pernah membaca pasti ada yang pembersihnya langsung di sini, dicantol di sini. Dia enggak perlu ke rumah sakit, dia bisa otomatis bisa di rumah sendiri ganti-ganti tabungnya doang. Subhanallah, Allah yu'afina minal marad kulliha amin. Semoga Allah menyehatkan kita dari semua penyakit. Ya Allah. Tapi ketika Allah menginginkan seperti itu, terutama bagi yang suka makan haram, makan harta orang lain tanpa hak, makan riba ataupun makan makanan yang diharamkan Allah, makan minuman yang diharamkan Allah, ini yang dikhawatirkan penyebab utama yang mengakibatkan anggota tubuh hancur. Hancur, hatinya rusak, jantungnya rusak, ginjalnya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Allah ya'afina min hadzal amrad kullaha. Makanya Allah menyuruh berpuasa buat apa? Untuk mengistirahatkan anggota tubuh kita ini, jantung kita supaya tidak terus bergerak. Ini jantung subhanallah bergetar 63 tahun enggak pernah berhenti. Walaupun kita tidur, apakah ginjal kita berhenti? Tidak. Ginjal kita tidak berhenti walaupun kita tidur. Untuk jantung kita apakah berhenti ketika tidur? Tidak. Mungkin akal kita iya tidur, tapi hati kita, jantung kita semua tidak pernah tidur. Makanya di salah satu tujuan disyariatkan puasa untuk mengistirahatkan ini alat anggota tubuh kita bagian dalam, alat pencernaan, ini semua untuk istirahat sejenak. Makanya puasa, salah satu manfaat puasa adalah yang menyangkut tentang kesehatan. Jantung itu tetap 100.000 sehari. 100.000 Tetap sehari. Subhanallah, 100.000 kali 100.000 Sehari. per hari. Harus ngitung itu sudah. La ilaha illallah. Itu bergetar semua tanpa bensin. Gratis. Kalau alat yang lain semua harus pakai bensin, pakai listrik.
bayar. Dan ini jantung kita alhamdulillah diciptakan Allah dan bergerak bergetar sebanyak 100.000 kali per hari, dan semuanya enggak pakai listrik, enggak pakai minyak bensin. Alhamdulillah ala kulli hadhil an'am. Dan nikmat yang seseorang tidak menikmati adalah nikmat yang tidak dirasa, yaitu nikmat-nikmat yang seperti ini. Kapan merasa bahwa nikmat itu benar-benar nikmat? Ketika dicabut. Ketika dicabut baru kerasa, oh jantung fungsi, ginjal berfungsi. Giliran sebelum dicabut, oh minum alkohol siang malam enggak terasa. Ngerokok hisap enggak pernah berhenti. Baru giliran parunya rusak, aduh baru kerasa. Jantungnya rusak baru kerasa. Allah yahfazna wa yahfazal jami'. Jadi puasa wa ba'daha, sebagian dari manfaat berpuasa yarji' lin nawahis sihhiyah. Jadi sebagian dari manfaat berpuasa menyangkut tentang kesehatan tubuh secara umum dan kesehatan anggota pencernaan secara khusus, lambung, kemudian ginjal. Ini anggota bagian dalam perut. Mereka istirahat sejenak selama bulan Ramadan. La ilaha illallah. Dan itu sudah diakui oleh para kedokteran bahwa berpuasa sangat bermanfaat untuk badan kesehatan manusia. Kemudian kembali ke pembahasan selanjutnya, thubut syahri Ramadan. Karena kewajiban puasa ada di bulan Ramadan. Puasa Ramadan kewajiban di bulan Ramadan. Jadi untuk memastikan wajib berpuasa harus dipastikan dulu sudah masuk Ramadan atau belum. Ini ketentuan utama. Ketentuan kapan masuk Ramadan, kapan masuk Ramadan dan kapan habis Ramadan. Ini salah satu ilmu yang sangat dibutuhkan. Karena seseorang yang berpuasa di hari Syak namanya. Hari Syak hari 30 Sya'ban. Hari 30 Sya'ban, di mana hari itu kita ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum, harinya hari Syak enggak boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Ini Syak. Makanya dalam Islam untuk wajib berpuasa harus dipastikan dulu sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Di sinilah pembahasan sekarang, thubutu syahri Ramadan. Bagaimana untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Kata al-musannif, la yajibu siyam syahri Ramadan illa idza thabata dukhul hadha syahr. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali apabila sudah ditetapkan masuk bulan Ramadan. Wa syahru Ramadan minal ashhuril qamariyah. Bulan Ramadan salah satu bulan qamari, bulan yang hitungannya dihitung ke patokan ke bulan. Beda halnya bulan yang Masehi, patokannya ke matahari. Kemudian wa yathbutu dukhuluhu bi ihda wasilatain. Dan untuk memastikan, untuk menetapkan ketetapan masuknya bulan Ramadan dengan salah satu dua cara. Yang pertama ru'yatul hilal, yang kedua ikmalu Sya'ban 30 yaum. Yang pertama melihat bulan yang sabit di malam pertama malam Ramadan, atau yang kedua menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Baru yang pertama ru'yatul hilal, pembahasan yang pertama, yaitu melihat bulan sabit. Wa takunu ru'yatul hilal Ramadan lailatul 30 min Sya'ban. Kapan itu dilihat bulan? Dilihat bulan di maghrib, hari ketiga maghrib, maghrib malam 30 Sya'ban. Artinya hari ini 29 Sya'ban, entar maghrib, waktu maghribnya hari 29 Sya'ban maghribnya. Saat itu waktu untuk melihat terlihat bulan sabit atau tidak. Makanya ada namanya tim ru'yah nanti, tim ru'yatil hilal, baik dari MUI atau dari Menteri Agama, mungkin disebar ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia.
di Aceh, di Papua, di Medan, di mana-mana itu disembah. Di mereka antar mantau langit, sudah terlihat anak bulan atau tidak. Jadi kapan itu dilihat? Dilihat di hari 29 Sya'ban maghribnya. Artinya malam 30 Sya'ban. Kemudian wadzalika bi an yashhada syahidun adilun aw akthar annahu qad ra'al hilal. Dan itu untuk menetapkan masuknya Ramadan cukup dengan bersaksi satu orang adil. Orang adil di sini apa? Artinya orang yang saleh, tidak pernah melakukan dosa besar, ini syarat adil. Tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak kekal dalam dosa kecil. Tidak terlalu terus-menerus dalam dosa kecil. Cukup dengan satu orang saja bersaksi. Dia datang ke MUI misalkan ke Kemenak, saya bersaksi bahwa saya melihat bulan. Itu enggak harus di Jakarta, misalkan orang itu di Papua. Dia berkata saya bersaksi bahwa saya tadi maghrib melihat bulan. Sudah cukup. Jadi cukup dengan satu orang adil yang bersaksi bahwa dia melihat bulan. Sudah. Ntar baru pemerintah memutuskan besok kita puasa. Setelah apa? Setelah ada satu orang saja yang adil yang beliau bersaksi bahwa melihat bulan. Jadi cukup artinya satu orang atau banyak. Ra'al hilal. Ra'a artinya melihat dengan mata. Ra'a melihat dengan mata. Makanya ketika mendung misalkan melihat mendung, walaupun bulannya sudah ada, tapi tidak bisa dilihat oleh satu orang pun, apakah besok berpuasa atau tidak? Tidak berpuasa. Walaupun dari segi ilmu hisab misalkan bulannya sudah ada. Walaupun bulannya sudah ada, tapi belum terlihat ketika dilihat karena mendung, hukumnya tidak berpuasa. Belum masuk Ramadan, harus terlihat. Ini dalam fikih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sudah habis ya? Ya, sudah. Sudah ya. Kita cukup.